Shalom, bagaimana keadaan kalian, anak-anak Tuhan di mana saja berada? Kiranya dalam keadaan sehat walafiat selalu, Tuhan menyertai saudara. Ya, kembali bersama dengan saya untuk renungan singkat kepada kita pada saat ini yang selalu mengisi kehidupan kita oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak lagi lapar, kita tidak bisa lagi haus, sebab firman Tuhan sudah lengkap, sudah kenyang dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum saya melanjutkan renungan kita pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami sampai pada saat ini, di mana Tuhan telah dan selalu memperhatikan kami, memelihara hidup kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih akan Engkau yang selalu ada dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami sampai pada saat ini. Tidak ada yang lain seperti Engkau Tuhan, yang mampu dan yang sanggup melakukan segala sesuatunya yang mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu kembali ya Bapa, dan bukakanlah hati kami, pikiran kami, untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati kami, baik hamba-Mu maupun anak-anak-Mu yang mendengarkan saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan pencerahan bagi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saat ini saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari 1 Tesalonika. Ini tidak asing lagi bagi kita, sering kali kita mendengarkannya. Tetapi firman Tuhan tetap firman Tuhan yang akan selalu kita renungkan siang dan malam. 1 Tesalonika 5 saudara, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16, 17 dan 18. Ada 3 ayat ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. Saya bacakan bagi kita saudara. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang pertama atau di ayat yang ke-16, di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kondisi yang sekarang ini yang kita alami, dalam berbagai kesulitan, dalam berbagai masalah, dalam berbagai pergumulan hidup, tantangan hidup yang kita rasakan, yang kita alami saat ini, itu memang seharusnya, sewajibnya kita sebagai umat Tuhan merasakan hal yang demikian. Karena kita masih ada di dunia ini saudara. Jadi banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi firman Tuhan yang dikatakan bagi kita saat ini bersukacitalah senantiasa. Artinya Rasul Paulus memberikan gairah, memberikan penghiburan kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu. Walaupun yang sebenarnya kalau kita melihat Rasul Paulus berada di dalam tahanan, tetapi ia mengirimkan surat kepada mereka. Hai kamu sekalian jemaat Tuhan, anak Tuhan,
Hendaklah hatimu, hendaklah hidupmu bersukacita senantiasa. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi saat ini, Tuhan mau berkata kepada saudara dan saya, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Berterima kasihlah dalam segala apapun itu, saudara. Sekalipun saudara dianiaya saat ini, Tuhan mau katakan bersukacitalah. Karena itu yang Tuhan inginkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Apapun yang terjadi bagi hidupmu, apapun yang terjadi bagi saudaramu, apapun yang terjadi dalam keluargamu, dalam karirmu, pelayananmu, dalam studimu, apapun itu, bersukacitalah senantiasa. Berterima kasihlah kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak akan membiarkan engkau begitu saja. Tuhan mau melihat hatimu. Tuhan mau melihat hidupmu. Apakah engkau langsung tergoyahkan, langsung dalam keputusasaan, seakan-akan tidak mempunyai pengharapan lagi di dalam Tuhan? Segala sesuatunya Tuhan mengizinkan saudara untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kejahatan. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rencana damai sejahtera. Ya, shalom bagi hidup kita, saudara. Tuhan mengizinkan segala sesuatunya, ada maksud di balik semua itu. Iman juga perlu diuji. Ya. Tuhan menguji setiap iman kita, tetapi Tuhan tidak pernah mencobai setiap umatnya. Ini ada perbedaan. Ujian dan pencobaan lain. Ujian adalah sesuatu hal yang Tuhan mau lihat, yang Tuhan mau menilai dalam setiap kepribadian kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Apakah kita setia? Apakah kita sudah hanya berpandangan kepada Dia atau masih setengah-setengah? Kalau pencobaan saudara itu lain lagi cara pembahasannya. Pencobaan yang ada adalah datangnya dari dunia. Bukan Tuhan yang memberikan pencobaan itu. Kita jangan salah memikirkan hal itu. Untuk itu saudara, dalam firman pada saat ini yang mengatakan bagi saudara dan saya, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Mengucap syukurlah, berterima kasihlah apapun yang terjadi, apapun keadaanmu, miskin, kaya, apapun itu saudara, bersukacitalah senantiasa. Hati kita harus penuh dengan kegembiraan. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat yang ke-17 saudara, tetaplah berdoa. Ketika engkau bersukacita, ketika engkau menerima segala sesuatunya yang terjadi bagi hidupmu, namun tidak lepas dari hal berdoa saudara. Diiringi dengan berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ketika engkau mengucap syukur, hendaklah engkau juga menaikkan setiap doa, permohonanmu kepada Tuhan senantiasa di dalam Dia setiap waktu. Tetaplah berdoa, jangan tergoyahkan imanmu oleh berbagai situasi kondisi apapun saat ini. Janganlah imanmu kendur. Janganlah perbuatanmu kendor. Janganlah kebaikanmu kendur. Ya. Janganlah ketaatan kesetiaanmu datang kepada Tuhan menjadi kendor. Karena kenapa? Dalam situasi kondisi yang kamu alami saat ini.
itu yang akan menjadi penghalang bagimu. Disinilah tantangan iman akan terjadi. Apakah engkau tetap berdoa, tetap bermohon kepada Tuhan atau tidak? Untuk itu mengapa Rasul Paulus mengatakan tetaplah berdoa. Yakinlah, tetap teguh. Jangan engkau tergoyahkan oleh ajaran-ajaran. Jangan engkau tergoyahkan segala yang terjadi di dunia ini. Tetaplah berpandangan kepada Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, maka engkau akan diberikan ketika engkau sungguh meyakinkan dalam hidupmu, dalam hatimu bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu melakukan segala sesuatunya bagi hidup saudara dan saya. Ayat selanjutnya saudara, berkaitan di ayat 16, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus senantiasa bersuka cita, tetap berdoa, tetapi mengucap syukur juga di dalam Tuhan. Apapun keadaan, apapun yang terjadi di luar sana, maupun yang terjadi pada saat ini kepada kita, kita hendaklah mengucap syukur. Kita mengucap syukur ketika kita sedang dalam keadaan sakit. Kita mengucap syukur ketika kita dalam setiap menghadapi permasalahan, pergumulan. Kita mengucap syukur ketika kita dilanda oleh kematian. Kita mengucap syukur ketika saudara dan saya mengalami pergumulan yang sangat berat. Kita senantiasa mengucap syukur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab disitulah Tuhan menyempurnakannya bagi hidup saudara dan saya. Kadang manusia tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih apapun yang terjadi bagi hidupnya. Selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan tetangga, selalu menyalahkan yang ada di depannya, selalu menyalahkan dan menyalahkan, terutama menyalahkan Tuhan. Padahal itu bukan kesalahan di luar sana, saudara. Tetapi oleh karena diri kita sendiri. Apakah kita mampu menerima itu? Apakah kita mampu menjalankan itu? Apakah kita mampu menghadapi itu ketika kita bersandar kepada Tuhan? Berpengharapanlah kepada Tuhan. Harapan kita, bantuan kita, pertolongan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa dikatakan mengucap syukurlah? Karena ketika kita tidak mengucap syukur, itu sesuatu hal yang tidak baik. Itu sesuatu hal yang fatal bagi hidup kita ketika kita tidak mengucap syukur. Artinya kita menyepelekan Tuhan. Artinya kita menyanyiakan berkat Tuhan. Artinya kita sombong apapun yang kita terima, apapun yang kita alami saat ini. Kejayaan apapun, kesuksesan apapun. Seringkali manusia sombong. Tidak mau berterima kasih, tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak tahu bahwa segala sesuatu yang ada adalah datangnya dari Bapa sendiri. Datangnya dari Tuhan Yesus Kristus sendiri dari surga. Bukan oleh karena perbuatanmu, bukan karena orang lain menolongmu, tetapi Tuhan memakai sesuatu cara apapun untuk memberkati hidupmu. Untuk itu, mengucap syukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun keadaanmu saat ini, janganlah engkau kendor. Untuk itu, mari renungan singkat saat ini, bersuka cita, berdoa, mengucap syukur. Itu hal-hal yang paling penting. Hal-hal yang sederhana yang Tuhan inginkan bagi hidup saudara dan saya saat ini. Tuhan mau lihat apakah kita mampu melakukan ini dalam setiap hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk itu mari
kita tetap mengiring Yesus, kita tetap setia mengiring Yesus, kita tetap setia mengikut Yesus sampai mati sekalipun. Jangan sampai engkau terpengaruh akan pandangan-pandangan, akan tawaran-tawaran dunia ini, sehingga saudara dan saya mampu menjual iman kepercayaan kita di dalam Yesus kepada orang lain, hanya demi mendapatkan sesuatu hal. Untuk itu Tuhan Yesus menginginkan saudara, Tuhan Yesus ingin saudara tetap berada di dalam Dia, dalam setiap kasih karunia-Nya. Kita selalu mengucap syukur apapun yang terjadi, saudara. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah sekali-kali membiarkan kita. Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tetapi Tuhan mau melihat hati kita, perbuatan kita, iman kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kita mampu melakukannya? Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu hal yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami setiap anak-anak. Praise the Lord Jesus. Demikianlah saudara kebenaran firman Tuhan, renungan kita pada saat ini. Kiranya kita senantiasa dipenuhi, dikenyangkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dalam pembahasan kita pada saat ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu ragu akan apa yang terjadi hari ini, akan apa yang terjadi 1 jam ke depan, apa yang terjadi hari esok. Sebab masing-masing pasti ada porsinya, pasti ada waktunya. Tetapi kita hanya memikirkan bahwa Tuhan itu baik dan Dia mau melakukan segala sesuatunya. Dia sanggup melakukan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat-berkat itu sendiri, baik secara jasmani terlebih secara rohani bagi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya renungan ini memberkati hidupmu, keluargamu, karirmu, pelayananmu, studimu, apapun itu.